Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan dan menghantui? Kami mencari jawabannya. Warga desa Cibalanarik, Kampung Cilengsing, Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa bulan lalu dihebohkan dengan banyaknya warga yang kehilangan uang secara misterius. Keadaan ini membuat resah dan menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Desa Cibalanarik dihuni sekitar 800 jiwa. 60% penduduknya berprofesi sebagai wira swasta, sisanya adalah karyawan dan petani. Banyaknya warga yang kehilangan uang secara misterius dianggap tidak masuk akal. Pasalnya, uang yang hilang tidak selalu dalam jumlah besar, namun sering. Beragam tanggapan muncul dari berbagai kalangan. Fenomena menghilangnya uang dianggap dilakukan oleh makhluk astral berkepala botak dan berpenampilan seperti anak kecil. Cerita kesaksian warga, banyak hal-hal aneh beraroma mistis yang sering terjadi. Kami mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga warga sering kehilangan uang. Iya nih Bu, ini kan kita dengar-dengar juga nih Bu ya, dari banyak cerita gitu ya. Di desa Cilengsing sendiri ini sering kejadian banyak kehilangan uang nih Bu. Benar nggak sih Bu? Kalau bisa dikatakan benar juga, bisa dikatakan juga enggak mungkin. Kalau yang benarnya mungkin karena memang banyak ada yang sering kehilangan gitu uang. Nah kalau dikatakan enggak benar juga karena belum menemukan mungkin bentuk yang mencuri itu atau yang dikatakan dengan tuyul itu mungkin belum pernah ada yang melihatnya, wujudnya maksudnya gitu. Pendapat saya memang bisa dikatakan ada juga, bisa juga dikatakan tidak gitu. Kalau dikatakan tidak karena mungkin ada yang suka kehilangan, kalau juga dikatakan betul karena belum melihat itu justru gitu ya. Desas-desus kalau di masyarakat sih emang mungkin iya ada yang melihara katanya gitu. Tapi kita nggak bisa to the point menuduh gitu karena nggak punya bukti itu. Tahu ciri-cirinya yang punya tuyul itu seperti apa gitu, tidak kurang tahu gitu. Oke Bu, Ibu bisa antar kita ke Kampung Cilengsing? Iya, yuk. Ada perbedaan pendapat yang muncul ketika banyak warga Cibalanarik kehilangan uang. Pendapat pertama menyebutkan bahwa hanya kelalaian warga saja. Pendapat lain menyebutkan hilangnya uang akibat ada orang yang melakukan pesugihan dengan memanfaatkan makhluk gaib sejenis tuyul. Kami mencoba menyusuri tiap sudut desa Cibalanarik mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini sedang ada isu, waktu itu bulan 4, bulan April sedang ada isu kalau di sini ada tuyul. Terus katanya udah ada yang hilangnya selembar 2 lembar gitu. Terus orang tua saya kan agak khawatir ya, mungkin agak khawatir. Jadi ya udah uangnya
dikaretin pakai karet katanya, terus dikasih bawang putih gitu. Ini hebohnya ini semua warga di sini atau memang hanya sebagian Semua warga di sini. semua? Hah. Dari keterangan saksi Ibu Siti Nurjana bahwa di Kampung Cibalenarik, Desa Cilengsing ada satu warga yang bernama Ibu Imas yang memang sering kehilangan uang di kampung ini. Penelusuran kami lakukan sejak siang hingga larut malam demi mendapat kesaksian warga tentang cerita mengapa uang tersebut bisa hilang. Apakah ada kaitannya dengan penampakan makhluk gaib? Di sudut kampung di sebuah warung, penelusuran kami berlabuh di rumah Bu Imah yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sembako. Bu Imah menuturkan pernah kehilangan uang secara misterius. Kalau di rumah sih pernah sih kehilangan. Tuh waktu itu saya punya uang 1 juta. Iya. Itu kan buat ya apa? Biaya anak-anak. Cuman pas mau dilihat itu kan nggak ada 1 lembar. Gitu. Oh itu ditaruh di mana ya Bu? Ditaruh di rumah. Enggak, maksudnya apa memang di lemari, di dompet atau di... Iya, di lemari. Cuman di lemari kan ada di dompet, taruh di lemari. Oh gitu. Tapi ya kan lemari dikunci. Oh. Tapi dengar-dengar juga banyak katanya Pak Agus itu kan sering kehilangan, terus katanya sih pabrik kayu kayak yang sini. Iya. Terus katanya sih yang megang arisan yang itu doang. Untuk kehilangan juga. Kehilangan juga. Dengan Kang Agus. Iya. Iya, saya bisa, ini teman-teman saya. Ya, saya juga sekarang sih ya. Oh ya, Kang Agus, saya dapat informasi bahwa Kang Agus pernah kehilangan uang ya di daerah sini, kampung Kang Agus, Cilengsing. Iya pernah. Kang Agus bisa ceritakan kronologis ya? Bisa kita sambil jalan aja ceritanya. Oh gitu, ya. Gimana? Waktu itu saya simpen 1 juta. Pas pagi-pagi istri mau pergi ngantar anak ke PAUD, dihitung, ya uang katanya yang 100.000 dari 1 juta itu. Saya, masa kamu kali yang ngambil? Ayah ngambil nggak semalam waktu main? Buat apa kata saya bawa? Ambil uang 100.000 kalau mau main mah. Saya nggak curiga apa-apa habis itu mah, nggak si Udon atau nudus suatu hal. Pokoknya raib aja, nggak tahu siapa yang ngambilnya. Hilang itu di lemari, udah dikunci. Setiap kali naruh uang, waktu mau diambil hilang 1 lembar 100.000, kadang 200.000, itu sering. Kadang sampai 6 kali. Jadi nggak diambil semua. Nggak diambil semua uang. Misalkan ada 1 juta, 200 hilang, kadang 100 hilang gitu. Cuman itu lemari udah dikunci gitu. Itu 6 kali kejadian dalam waktu berapa lama, Pak? Kadang 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Kalau yang penampakan, kalau nggak penampakan itu belum pernah lihat. Cuman kalau mendengar waktu malam-malam jam 1:30 sama istri saya waktu di kamar, terbangun ada suara di luar itu kayak anak kecil main dribble bola. Cuman banyak yang bilang emang agak angker di sini gitu. Kejadian kayak gitu udah sering di sini. Saya ngalami sendiri gitu. Yang tadi kejadiannya sering. Kabar yang beredar di tengah warga, sering ada penampakan makhluk gaib sejenis tuyul, serta suara anak kecil sedang bermain pada malam hari di sebuah sekolah yang berada di dalam lingkungan warga. Benarkah penampakan makhluk gaib terkait dengan warga yang kehilangan uang secara misterius?
Lalu dari mana cerita ini berawal? Kami terus menggali informasi dari warga. Jam 11 malam ada anak kecil main di situ. Gitu. Saya mau cobalah, itu anak biasa apa anak setan gitu. Terus waktu masih ada gerobak ya di sebelah sana, kayak lagi ditonjok-tonjok gitu bunyinya. Cerita berbagai sumber menuntun kami untuk mengetahui lebih jauh fenomena terlihatnya makhluk sejenis tuyul di tengah permukiman warga. Kami mencari informasi dari warga seperti apa ciri-ciri dan bentuk makhluk yang mereka lihat. Let's go guys. Ini anak-anak. Reski, di lokasi ini di desa Cibalanarik, Kampung Cilengsing, menurut kesaksian penjaga sekolah Pak Karsono, sering melihat makhluk astral yang sedang bermain di sini. Dalam mitologi Nusantara, terutama di Pulau Jawa, makhluk gaib sejenis tuyul adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Namun ada penggambaran lain yang tidak sama yang pernah dilihat orang, yaitu kulit tuyul berwarna keperakan. Makhluk gaib sejenis tuyul bersifat sosial, dalam arti mereka memiliki masyarakat dan pemimpin, serta bersuara seperti anak ayam. Yang lebih menghebohkan, makhluk sejenis tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Cerita lain menyebutkan, makhluk sejenis tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang meninggal ketika dilahirkan. Karena berasal dari mayat seorang bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak, gemar bermain. Kami terus mencari tahu di mana lokasi yang sebenarnya pernah terjadi penampakan tuyul seperti yang diceritakan oleh warga. Jam 11 malam saya keluar, saya jalan ke sini. Di sini ada anak kecil sedang tidur. Gitu. Ya saya coba mau ditangkap, tapi saya udah hilang. Jadi yang sakit kaki saya gitu. Saya mau cobalah, itu anak biasa apa anak setan gitu. Ciri-cirinya Pak? Ciri-cirinya anaknya kecil, nggak pakai baju, nggak pakai celana, kepalanya gundul. Gitu. Itu yang kelihatan sama saya. Usia 4 apa 5 tahun gitu. Ya anak kecil lah, kecil gitu. Warnanya kulit? Warnanya hitam. Hitam? Iya, hitam warnanya. Hitam karena gelap atau memang kulitnya? Ya kulitnya hitam lah gitu. Oh gitu. Pak, ini kan saya bawa gambar Pak, ya kan? Memang seperti ini atau memang gimana nih Pak? Kalau ini mah putih ya, Iya. tapi saya melihat hitam gitu. Ya nggak pakai apa-apa gitu. Rambutnya nggak ada, pakai baju enggak, celana juga enggak gitu. Jadi saya lihat gitu. Di sebelah sini bermainnya gitu. Di sebelah mana Pak? Di sebelah sini. Sebelah sini dia ya. mainnya. Pohon jengkol di sebelah sana kan besar ke sini, Iya. mempuyuk gitu. Jadi kan di sini gelap gitu. Di sana gelap gitu. Oh gelap. Bapak melihat itu anak itu sedang bermainnya main apa nih Pak di sini Pak? Nggak dilihat di bawahnya, saya coba lihat di atasnya saja. Oh, itu anak siapa gitu. Malam-malam begini main, gitu kan anak-anak orang nggak mungkin lah gitu main sendiri di lapang gitu. Sekitar jam berapa Pak? Jam 11 malam. 1 bulan kemudian ini ada perumahan lama Iya. di sini. Saya di sini tidur. Iya. Tiba-tiba jam 10 malam lah, jam Iya. 10 malam celana anak saya melayang. Oh, itu ada setan celana kan. Saya bicara gitu. Iya. Setan celana gak mungkin celana terbang. Iya. Coba celana Bapak buka, terbang nggak? Iya. Celana Bapak terbang. Ya tiba-tiba saya ke istri saya, ini mau lihat celana terbang.
celana terbang apa? Setan celana, saya gitu. Iya. Wah, gak mungkin, lihat aja. Ya, saya bangun, coba saya mau tangkap, la haula wala quwata illa billah, jawab saya teh. Ya murang, jatuh lagi gitu. Berapa lama Pak terbangnya? Las- Lama nggak? Cukup lama nggak? Sekitar lah 5 menitan. Oh gitu. Iya. Saya juga heran. Semenjak tinggal di sini nih Bu, Ibu pernah mendengar suatu hal yang memang hal-hal aneh kayak seperti fenomena apa gitu yang mendengar yang Ibu ketahui di daerah ini? Sering. Itu seperti apa Bu? Contohnya kayak sepatu ini ya. Ini kan taruh sini ya. Iya. Ngedengar suatu sepatunya kayak gini kan. Tiba-tiba subuh ada di sebelah sini. Oh gitu. Iya, paginya Tanja sama si bapaknya pulang dari pasar, takut kegusur ya sama motor, tapi kan enggak mindahin. Oh, yang malam bisa bunyi itu adalah itu makhluk, mungkin ya lagi main sepatu, mungkin anak kecil. Pas kayaknya mau pulang ya, di sini kan ada kresek hitam, mainan, bunyi kayak lewat gitu ya. Udah gitu udah nggak denger apa-apa lagi. Terus waktu masih ada gerobak ya di sebelah sana, kayak lagi ditonjok-tonjok gitu bunyinya. Tapi pas mau bangunin si bapak, mau diintip ya, kan penasaran. Tapi pas mau bangunin udah nggak ada suaranya lagi. Di sini nih, itu ada sosok tinggi besar. Tapi mereka ngerasa terganggu nggak dengan keberadaan kita di sini? Pastinya, karena ada penolakan. Jujur ada penolakan dari tadi. Hilang uang secara misterius dan lokasi fenomena penampakan makhluk gaib sejenis tuyul adalah dua hal yang berbeda. Namun, adakah kaitannya dengan lokasi lapangan sekolah sebagai tempat tuyul bermain? Penelusuran malam kami dibantu Intan, salah seorang tim yang indigo, yang bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesaksian warga menyebutkan lapangan sekolah kampung Cilengsing yang dianggap angker penuh dengan misteri. Kami semakin penasaran untuk melakukan penelusuran malam di sejumlah sudut lapangan sekolah. Saat di lapangan sekolah, Intan menunjukkan tempat keberadaan makhluk gaib. Kira-kira nih di sini ada apa yang kamu rasain tadi? Orangnya kuat banget, di sini narik banget dan hampir semuanya negatif. Cuman dari tempat ini kan banyak banget tuh. Iya. Tapi yang dari tadi yang narik tuh di sebelah situ. Sebelah mana? Sebelah sini. Titik ini nih yang narik banget. Di sini nih, itu ada sosok tinggi besar hitam, matanya merah, taringnya panjang, dan itu gemuk gitu. Di titik ini, tapi dia setinggi ini. Kira-kira kalau seandainya kita merekam gambar di sini, kita bisa mendapatkan sesuatu ya dari sini? Bisa dicoba, karena di tempat ini ada 2 titik sih yang kuat banget. Di mana? Di titik sini, di sini, sama di sini. Oke, yaudah gini aja deh. Intan bisa sama Reski coba rekam di sini. Saya coba kesana yang tadi ditunjukin sama si Intan yang memang mainan anak tuyul di sana. Oke. Oke, di sana saya nanti coba rekam apa di sini. Oke. Si yang besar
gede besar di sana itu tuh udah mulai yang ngegerem-gerem gitu, suaranya berat. Mungkin bisa ininya sih, audionya bisa ketangkap. Yang di sebelah sini agak susah sih. Kalau yang cewek ini juga aktif banget, dia yang sering nampakin yang terbang sana kemari gitu, terus kadang nangis juga. Ini cewek ini udah mulai ada, tapi dia pindah-pindah nih, tadi di sini kan, tapi emang dia penghuni di sini. Bisa dicoba deh. Itu audionya lebih baik ambil yang di wilayah ini, maksudnya di titik ini bisa jadi dia dapat suara yang ini, yang besar ini, apapun si cewek ini. Tapi mereka ngerasa terganggu nggak dengan keberadaan kita di sini? Pasti. Karena ada penolakan, jujur ada penolakan dari tadi. Cuman aku coba buat komunikasi, kita ada di sini kan bukan berniatan negatif ya, cuman pengen tahu keberadaan mereka aja. Oh iya. Jadi kita ambil audio di situ ya. Di sebelah sini ya. Coba ya. Terus kata kamu kan recorder itu bisa istilahnya kalau orang tuh dibuka mata batinnya ya, karena ini barang itu di sensitifnya lebih dibikin peka aja. Alat audio kami siapkan untuk merekam suara-suara yang keluar dari makhluk gaib. Kemudian kami letakkan tanpa dijaga oleh tim. Hal ini dilakukan agar bila terjadi penampakan, kami bisa mendapatkan bukti kuat keberadaan makhluk sejenis tuyul tersebut. Saat melakukan pembuktian di tempat lokasi yang sering terjadi penampakan makhluk sejenis tuyul, ternyata anggota tim banyak merasakan kemunculan makhluk gaib jenis lain, terlebih intan yang indigo. Kamu tuh ada cewek yang aku bilang tadi, muka rata. Di dalam sih. Ini salah di situ. Tapi untuk pada saya, tapi ini barusan yang ada di sini tuh mukanya rata gitu, yang putih gitu. Dia tuh penghuni lama di sini? Enggak, dia bahkan bukan dari wilayah ini. Tadi dia datang dari sana, dari luar. mukanya rata terus gimana ya? Putih rata putih gitu. Cuman kelihatan mukanya dia yang jelas cewek. Coba kamu bisa ambil visual nggak? Visualnya sih belum sih. Susah. Lihat di sini. Di ruangan ini sih. Cewek yang mukanya rata yang tadi kamu bilang? Enggak beda. Beda lagi. Beda lagi. Tuh. Di mana? Pojokan tuh. Coba. Di pojokan dia jongkok di situ kayak yang pegangin kepala gitu, dia nunduk nangis. Dia berinteraksi sama kamu, dia ngomong apa? Enggak ngomong, dia cuma nangis aja. Di sini nih tadi yang aku ngeliat aku bilang ada pocong nembus di sini, di titik ini. Jadi dari sini kayak yang nembus tinggi, terus kain bawahnya nggak keikat ya, jadi lepas gitu aja. Terus cowok sih kayaknya, ya dengan muka hitam. Itu lepas kenapa ya? Nggak ngerti, tapi yang aku lihat tadi kayak gitu. Dia melayang atau loncat-loncat? Kan ada juga yang ngomong tuh kalau pocong tuh loncat-loncat. Dia sebenarnya kalau pocong tuh menurut kamu gimana? Loncat-loncat atau melayang? Selama ini yang aku lihat sih memang loncat, tapi loncatnya tuh bukan yang kayak orang-orang ceritakan yang benar-benar ke tanah gitu, tapi memang loncatnya terbang sambil terbang gitu. Jauh-jauh. Iya. Atau gimana? Loncatnya jauh-jauh gitu aja. Dan itu sininya kain, jadi nggak berbentuk kayak yang ditali-tali gitu, enggak. Dan dengan muka Kain semua. kain kayak yang nggak keikat gitu loh, yang lepas gitu aja, tapi dia berbentuk pocong.
Tapi mukanya Mukanya tetap kebakar. kayak yang sering kita Iya, lihat iya, di iya. visual. Tapi mukanya hitam, kebakar gitu. Baru diomongin muncul tuh di situ tuh. Di mana? Itu tuh di situ tuh. Ya, Di bawah pohon pisang ini. Lihat, itu. Ngapain dia? Sekarang lagi ngapain? Ya tahu kalau kan itu tuh astral 1 itu kalau disebut namanya itu hadir gitu. Oke. Tinggi besar. Coba jangan dikasih lampu dulu. Oke. Tadi yang menarik tuh kamu ngomong kalau tiap kita manggil Satu nama itu nama dia hadir. itu Iya. dia hadir. Jadi kalau saya misalkan manggil tuyul gitu, dia Bukan. Aku bilang astral, salah satu astral yang paling sensitif kalau disebut namanya itu dia. coba panggil dia. Pocong. Lagi. Pocong. Nengok dari sebelah kirinya. Mukanya ada di situ. Mukanya ini di sini nih. Kayak yang dia kan sebenarnya nggak suka ya ada orang yang nyebutin itu, apalagi dengan sengaja kan manggil kan kayak nentangin gitu. Aduh, mukanya kebakar, aduh. Di sebelah mana, Tan? Nggak di sini. Ini coba. Jadi pas tepat di belakang aku. Di samping kamu, jadi kayak yang nggak mau lihat kayak yang nengok, kayak yang ngintipin gitu. Terus dia marah dong aku panggil kayak gitu. Ya memang nggak suka kan, aku bilang kan itu astral, salah satu astral yang paling sensitif kalau disebut namanya dia langsung hadir. Apalagi kalau ada yang orang yang bisa ngelihat gitu. Tapi dia biasanya ngeganggu nggak? Yang ngeganggu, dia suka mindahin orang juga. Apa? Mindahin orang. Mindahin orang gimana? Misalnya orang lagi tidur gitu kan. Dia suka ngegangguin, selain nampakin diri yang biasanya terbang gitu, dengan keadaan terbang dari posisi tidur gitu juga ada. Tapi ada yang mindahin juga, mindahin orang tidur. Nanti coba kita bunyiin lagi. Bebeknya kita main bumbu bareng. Dan kita bisa candid. Cerita kesaksian warga tentang penampakan tuyul di lapangan sebuah sekolah semakin menambah kesan mistis dan angker tempat tersebut. Hilangnya uang secara misterius yang dialami warga semakin membuat kami penasaran. Saya di sini mau taruh sebuah kamera GoPro yang nanti kita akan coba apakah memang nanti permainan ini dimainin dengan makhluk asal yang memang disebut-sebut warga di sini lokasinya. Nanti saya akan candid dari kejauhan. Alkisah atau mitos menceritakan tentang tuyul yang senang bermain air sehingga melupakan tugas utama dari majikannya. Untuk membuktikan kebenaran cerita ini, kami melakukan pembuktian dengan meletakkan mainan yang menjadi kegemaran tuyul. Alat perekam audiovisual juga kami letakkan untuk menangkap fenomena gaib di sekitar mainan yang kami letakkan. Kami memantau dari jarak kurang lebih 20 meter dari lokasi diletakkannya mainan. Cerita kesaksian warga tentang fenomena penampakan makhluk sejenis tuyul di lokasi lapangan sekolah membuat rasa penasaran kami untuk tetap melakukan penelusuran. Mas Anto, ini kayaknya kita harus tambahin permainannya lagi. Mungkin kalau cuma hanya satu permainan, dia nggak akan tertarik untuk memainkan itu. Coba kita tambahin dengan kelereng. Biasanya kan kalau anak kecil itu suka dengan kelereng. Tadi kebetulan memang udah kita siapkan. Nanti coba kita bunyiin lagi. Bebeknya kita main gundu bareng. Kita tinggal lagi.
untuk coba candid lagi sama kamera masih dipasang di situ. Yuk kita ketemuan sama tim yang lainnya di tengah. Iya, ini kan tadi kan udah ditaruh di situ, ya kan, cuma belum di preview hasilnya apa memang ini dimainin atau enggak gitu. Nanti kita preview di kantor. Kalau kalian sendiri gimana tadi? Tadi sih Udah muter-muter sih. Apa? Reski juga ada naruh alat untuk mendeteksi audio yang udah sensitif. Siapa tahu nanti kita preview juga, sama-sama preview di. Ya udah kita di kantor. Tapi gini, saya besok tuh rencananya kepengen balik lagi ke sini, mau naruh permainan lagi di sini. Saya mau tambahin mainan ini lebih banyak lagi. Gitu. Ya? Oke. Di tempat ini sih emang yang paling menarik, yang aku lihat emang tempat lalu lintasnya si tuyul itu. Tuyul itu buat apa? Cerita di balik penampakan fenomena makhluk sejenis tuyul masih penuh misteri. Adanya tempat petilasan di desa Cibalanari menjadi pertanyaan. Benarkah fenomena penampakan tuyul seperti yang diceritakan warga terkait erat dengan tempat tersebut? Penelusuran kami lanjutkan. Ini baru-baru ini aja karena memang yang aku flashback dulunya hutan, terus kanan kiri kita banyak yang memperhatikan kita. Mondar-mandir gitu deh. Kalau kita lagi jalan gini cuma di sebelah kiri ya. Sebelah kiri sini. Itu yang dia bayangan putih kayak yang tadi aku bilang tuh, kayak yang lagi keluar pengen tahu karena kita kan juga baru datang juga kan. Ada apa sih gitu, karena nggak biasa ada lampu-lampu dengan ada orang datang ke sini. Lokasinya keberadaan Syekh Buncir itu. Syekh Buncir itu kalau aku coba buat flashback itu masih ada di sekitaran sini. Masih, beliau masih ada. Ya kan karena informasi dari juru kunci yang kita datang itu bahwa Eyang Prabu Linggawastu berubah menjadi Buncir itu kan. Itu keberadaannya masih ada di sekitar sini. Masih ada, memang ada. Ya itu kan legenda di daerah ini, tapi memang aku coba buat flashback itu memang ada. Tapi ada kaitannya nggak sama yang kehilangan uang warga itu? Nggak ada. Nggak ada. Beda cerita, beda makhluk. Oh, ya udah yuk kita coba ke sana. Dari cerita warga tentang tempat keramat anak buncir yang juga bentuknya mirip dengan tuyul, kami belum mendapatkan keterkaitan tempat tersebut dengan fenomena penampakan makhluk sejenis tuyul. Kami pun kembali melakukan penelusuran malam di lokasi lapangan sekolah yang sering disebut warga sebagai tempat bermainnya makhluk gaib sejenis tuyul. Kayaknya di ujung sana deh. Tapi di ujung sana maksudnya istilah pasti kalau mereka itu terbakar. Kita coba. Teman-teman coba kita ke sana. Nah, di tempat ini sih emang yang paling menarik, yang aku lihat emang tempat lalu lintasnya si tuyul itu. Saya mau coba kalau berarti dia kayaknya emang lalu lintasnya tuh di belakang ini deh. Betul. Gimana kalau kita coba dari belakang tembok ini aja, kita coba taruh di situ. Oke, boleh. Berarti saya kan juga udah mempersiapkan kura-kura untuk mereka bermain. Nanti saya coba pasang GoPro lagi di situ, kura-kura nanti coba kita pendek lagi dari jauh. Iya, boleh. Ya, kita awasin, dan kalian juga harus cermat juga nih matanya, jangan sampai melihat sesuatu yang lewat terus kalian nggak memperhatikan itu. Jadi kita semua sama-sama memperhatikan barang benda yang kita taruh di situ, selain kamera yang saya taruh di situ. Oke. Yuk, kita coba taruh. Yuk. Nanti kita tutup kebaikan ya. Iya, ke belakang itu. Yuk. Mereka kalau main tuh di situ tuh. Di tengah. Di tengah. Sering mainnya di situ. Ini ya, gawang ini ya.
waktu juga kita udah berapa lama lumayan juga kan naruh kamera di sini sekarang kayaknya kita udah cukup jadi nanti tinggal kita preview di kantor ya kan. Apa yang kita lihat di sini nanti kita lihat di kantor ya. Oke. Penulisan malam ini kayaknya kita cukup sampai di sini. Yuk kita ambil alat kita. Fenomena hilangnya uang warga secara misterius dan penampakan makhluk berkepala botak berpostur anak-anak yang disebut warga sebagai tuyul masih menjadi pertanyaan. Penelusuran kami dengan menempatkan alat-alat untuk merekam keberadaan makhluk jenis tuyul tersebut belum mendapatkan hasil. Alkisah atau mitos tentang makhluk gaib tuyul hingga kini masih beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya.